Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Minggu lalu Ibu sudah menjelaskan tentang teori masuknya agama Islam di Indonesia. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang kedua. Kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Tapi hari ini kita hanya membahas satu kerajaan, yaitu kerajaan pertama. Kerajaan Islam pertama di Indonesia, Kerajaan Samudra Pasai. Ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama, letak geografis, kemudian kehidupan politik, ekonomi, agama, sosial, budaya. Nah, untuk letak geografis, ini kan materi ini sudah pernah kalian pelajari waktu SMP. Jadi Ibu hanya mengulang saja. Ya. Untuk letak geografis, Kerajaan Samudra Pasai itu terletak di daerah Aceh. Aceh itu dibuktikan dengan beberapa temuan. Salah satunya adalah ditemukannya beberapa makam dari raja-raja dari Kerajaan Samudra Pasai. Itu ada di daerah Kampung Gedong di Aceh bagian utara. Kemudian keberadaan Kerajaan Samudra Pasai juga salah satunya itu dibuktikan dari catatan seorang pedagang dari daerah Venesia namanya Marco Polo. Beliau menuliskan pernah singgah di daerah Samudra Pasai. Oke, untuk yang kedua kita lihat dari kehidupan politik. Nah, politik atau pemerintahan, ada beberapa sultan atau raja yang pernah berkuasa, tapi Ibu hanya menjelaskan 3. Pertama kita lihat ada Merah Silu, ya, dengan gelar Sultan Malik Al-Saleh. Beliau adalah pendiri sekaligus sultan pertama yang berkuasa. Di masa pemerintahannya datang Marco Polo yang tadi membuktikan bahwa Kerajaan Samudra Pasai memang ada dan menganut agama Islam. Ya. Kemudian beliau digantikan oleh anak beliau, putranya Sultan Malik Az-Zahir, gelarnya. Namanya adalah Sultan Muhammad. Sama, Sultan Muhammad juga memerintah tidak lama. Tapi di masa pemerintahannya beliau sudah mulai mengembangkan kehidupan ekonomi. Ya. Kemudian digantikan oleh anak beliau Sultan Malik Az-Zahir II. Sama gelarnya, hanya saja tadi ada yang 1, kemudian ada yang 2. Namanya Sultan Ahmad dengan gelar Sultan Malik Az-Zahir. Nah, di masa pemerintahnya Kerajaan Samudra Pasai sudah berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar, menguasai perdagangan di daerah Selat Malaka. Ya, itu untuk politik. Nah, untuk materi yang lainnya atau sultan-sultan yang lainnya kalian bisa membaca di materi yang nanti Ibu bagikan. Kemudian untuk kehidupan ekonomi mereka menjadikan kerajaan atau kesultanan Samudra Pasai itu menjadi maritim karena tadi dekat dengan Selat Malaka. Kemudian Kerajaan Samudra Pasai nanti menggantikan Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan baik itu dari Selat Malaka ataupun nanti di daerah Selat Sunda. Mereka mulai melebarkan daerah perdagangannya dengan komoditas perdagangannya itu lada. Kalian tahu lada sangat dicari oleh pedagang-pedagang dari luar. Kemudian ada kapur barus dan emas, ya. Terus mereka sudah mengenal alat tukar. Nah, ini alat tukar mereka itu sudah berupa mata uang. Mata uangnya terbuat dari emas, disebut dirham. Kenapa mata uang? Karena memang uang dari emas ini sesuai dengan daerah yang mereka hasilkan. Mereka salah satu daerah atau kerajaan yang menghasilkan emas, ya. Terus untuk kehidupan agama jelas. Kalian mungkin tidak asing, Aceh ini kan disebut dengan, kalau sekarang ya, Aceh itu diberi julukan kota Serambi Mekah. Kenapa dapat julukan seperti itu? Kita bisa lihat dari kehidupan agama. Ya, berdasarkan catatan yang ditulis oleh Marco Polo dan Ibnu Battuta, beliau menjelaskan bahwa memang Kerajaan Samudra Pasai itu menganut agama Islam dan menjalankan aturan sesuai syariat Islam. Ya, dengan mazhab yang berkembang itu adalah mazhab Syafi'i. Jadi kalau kalian flashback ke minggu kemarin, itu ada teori Gujarat, kemudian teori Mekah, teori Persia. Salah satu yang berkembang di Indonesia itu adalah mazhab Syafi'i yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari Mekah, ya. Kemudian untuk kehidupan sosial, ini mereka menjalankan syariat Islam, makanya sekarang mendapatkan julukan kota Serambi Mekah, dan itu sampai dengan saat ini aturan Islam tetap dikembangkan di Aceh sampai dengan sekarang. Mereka menerapkan hukum Islam, makanya Aceh juga mendapatkan salah satu daerah yang mendapatkan hak istimewanya, ya. Terus selain menjalankan syariat Islam sosial, untuk budaya mereka sudah mulai menghasilkan karya sastra yang tertulis, ya. Jadi karya sastra mereka itu ditulis pakai bahasa Melayu,
Kemudian nanti ada juga karya sastra yang ditulis menggunakan huruf Jawi atau bahasa Jawi, campuran antara Melayu dengan huruf Arab. Nah, salah satu karya sastra yang dihasilkan itu ada Hikayat Raja-Raja Pasai yang menceritakan tentang raja-raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Samudra Pasai dari pertama sampai dengan terakhir. Terus yang kedua, makam-makam yang ada di Kerajaan Samudra Pasai, makam atau nisannya itu sudah ditulis menggunakan kaligrafi yang bercorak Islam. Ya, salah satu karya sastranya. Terus untuk yang terakhir, faktor yang menyebabkan kemunduran Kerajaan Samudra Pasai ada beberapa faktor. Salah satunya nanti berkembangnya Kerajaan Majapahit. Saat Kerajaan Samudra Pasai berkuasa, Kerajaan Majapahit mulai berkembang dan mereka memperluas wilayah kekuasaannya sampai ke daerah Aceh, menyerang Aceh. Selain itu juga nanti mulai berkembangnya Kerajaan Aceh, ya, Kesultanan Aceh Darussalam. Lambat laun Kerajaan Samudra Pasai itu dikuasai oleh Kerajaan Aceh. Nah, itu dua faktor, yang lainnya nanti silahkan kalian baca di materi yang Ibu bagikan di classroom kalian. Nah, untuk hari ini itu saja yang kita bahas. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.